Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para generasi milenial dimanapun berada, apa kabar semuanya? Kembali lagi di season yang kedua Ngobrol Ngabrik. Ngobrol bareng Kaprodi, ngabuburit di IKI. Masya Allah, hari ini, sore hari ini, saya Dr. Sri Tuti Rahmawati, SPDMA atau biasa dipanggil dengan Bunda Tuti, ditemani oleh 3 Kaprodi dari S1. Boleh kita kenakan langsung supaya tidak panjang kalam ya, karena sudah sore. Sekarang Bunda ingin menyapa dulu yang pertama Kaprodi dari S1 Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadil MA. Assalamualaikum Pak Rahmat Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Masih kuat puasa? Masya Allah, semangat kelihatannya nih. Wah keren. Yang kedua kita kenalan dengan Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Ibu Mamluatun Nafisa MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mamlu, sehat? Semangat. Masya Allah, masih puasa? Wah keren. Lengkap Bunda. Masya Allah. Baik, yang ketiga kita akan berkenalan dengan Kaprodi Pendidikan Agama Islam atau PAI Fakultas Tarbiyah, Ibu Reksiana MAPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Reksi? Alhamdulillah Bunda. Jaya selalu ya. Masya Allah. Ini kita semua bertiga ini mau ngapain sih di sini? Ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngabuburit. Ngabuburit itu apa? Hanya ada di bulan suci Ramadan, dan program di Institut Mapol Jakarta Ramadan ini ada Ngobrol Ngabrik. Keren kan temanya? Belum tahu temanya ya. Baik, tema kali ini adalah tentang peluang dan tantangan generasi milenial. Wow, temanya saja sudah tentang generasi milenial. Berarti program ini secara khusus nih, istimewa nih, dikhususkan untuk para generasi milenial. Baik, pertanyaan yang pertama kita lanjut saja ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rahmat Fadil. Pak Rahmat, barangkali bisa disampaikan apa sih definisi generasi milenial itu? Atau seperti apa, usia berapa generasi milenial itu? Silakan Bapak Rahmat Fadil untuk menjelaskannya kepada kita semua. Baik Bunda, terima kasih. Berbicara tentang milenial, ini adalah bukan hal yang baru dan bukan topik yang baru. Kita semua telah mengetahui ya apa itu milenial. Nah, kemudian usia yang dikategorikan milenial itu adalah yang kelahiran tahun 1980 sampai dengan kelahiran tahun 2000. Nah, Bunda tahun 75, berarti tidak termasuk milenial dong Bapak Fadil ya? Wah, ini kalau Bunda era apa nih? Apa Z nih? X generation. Masya Allah. Baik, Bapak silakan lanjut lagi. Nah, kemudian milenial ini adalah SDM ya, yang harus dipersiapkan karena calon pemimpin bangsa ke depan, agent of change yang akan melakukan perubahan-perubahan besar di negara kita ataupun dalam agama kita. Ini adalah para milenial hari ini. Karena para milenial ini adalah generasi yang responsif ya terkait dengan perubahan. Mereka melek digital dan ini semua apalagi kita ada di era pandemi ini, perubahan begitu cepat, apalagi dalam bidang digital dalam segala urusan. Maka para milenial ini adalah SDM yang paling potensial untuk menyerap ataupun menggerakkan potensi ini semua. Baik, Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Pak Rahmat ya. Sekarang Bunda ingin bertanya kepada Ibu Mamlu, sama pertanyaannya, seperti apa sih menurut pengetahuan Bu Mamlu generasi milenial dan usia berapa? Barangkali ada tambahan dari Bu Mamlu? Baik, terima kasih banyak Bunda. Tadi sudah banyak dijelaskan ya sama Bu Fadil apa itu generasi milenial dan usia berapa gitu ya. Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan sama Pak Rahmatul Fadil. Hanya saja saya ingin menambahkan ya bahwa generasi milenial ini sangat identik dengan teknologi ya. Jadi mereka tidak bisa lepas ya terhadap internet. Bahkan di antara mereka kebanyakan memiliki media sosial ya. Jadi kalau saya lihat mereka ini mungkin akan merasa depresi mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya tidak mendapati wifi pasti mereka tuh atau misalnya tidak ada jaringan itu pasti mereka karena menurut pengamatan ya bahwa generasi milenial itu setiap 7 menit itu ngecek handphone gitu ya. Jadi mereka akan memastikan
ada chat nggak ada dan lain sebagainya ya. Masya Allah, sibuk ya? Sibuk banget dengan itu ya? Tentu dengan apa ya? Saya katakan memang di sisi lain mereka seperti kecanduannya terhadap teknologi ini. Tapi di sisi lain kita juga harus apa ya? Memperhatikan juga. Kita harus menjaga betul supaya generasi milenial ini di samping memang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, ya, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di media sosial, tentu kita harus mengimbangi, gitu ya. Yang tadi disampaikan sama Pak Fadil ya, karena pemuda itu generasi milenial ini menjadi aset. Baik, luar biasa penjelasan dari Ibu Mandu Kaprodi dari Ilmu dan Tafsir. Itu adalah generasi yang melek teknologi, generasi yang butuh dengan internet, betul-betul ya, pastinya betul ya. Makanya untuk generasi milenial ini harus betul-betul mampu memanage waktu, mampu membagi waktu, kapan kita untuk belajar, kapan kita untuk melihat internet, atau kapan kita untuk memegang gadget, jangan sampai lupa dengan belajar. Di sini ada 3 kaprodi, karena kita ngobrol bareng kaprodi. Bunda ingin bertanya, kira-kira dari kaprodi yang pertama nih, dari Bapak Fadil, kaprodi 1 manajemen zakat dan wakaf, fakultas syariah dan ekonomi Islam. Bapak Fadil, barangkali generasi milenial ini memiliki potensi ya, menawarkan apa di fakultas fakultas syariah ya, fakultas syariah sesuai dengan generasi milenial ini. Baik Bunda, kita alhamdulillah di IKI Jakarta itu ada salah satu prodi ya, yaitu prodi manajemen zakat dan wakaf, fakultas syariah dan ekonomi Islam. Ini termasuk prodi baru yang ada di IKI. Nah, sebelum kita melihat ada potensi milenial untuk menjalankan peran di dalam zakat dan wakaf, itu kita perlu terlebih dahulu mengetahui secara keseluruhan, terutama yang mau lingkupnya di Indonesia. Jadi potensi zakat dan wakaf di Indonesia itu lebih besar. Tetapi yang terjangkau ataupun yang terhimpun itu masih sangat sedikit. Nah, begitu besar potensi tersebut, itu perlu dilakukan inovasi untuk menggarap sektor tersebut, maka sangat dibutuhkan SDM yang unik dan apalagi sekarang ini era digital. Kalau dulu kita melihat di masa era Rasulullah, itu pengumpulan zakat itu yang dibutuhkan. Jadi para sahabat jemput bola pada rumah-rumah kaum muslimin untuk menjemput zakat, faktor zakat dan yang lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini pastinya dengan perubahan yang begitu cepat di era digital, ini penjemputan ini sekarang lebih berbagai macam metode ataupun tata caranya itu. Disesuaikan dengan teknologi mungkin ya Pak. Jadi sekarang kan teknologi sudah betul membudaya ya, sudah menjadi keseharian kita. Tapi bagaimana relevansinya dengan fakultas syariah? Adakah peluang dari fakultas syariah itu yang disesuaikan dengan potensi generasi milenial? Apakah kedepannya ada peluang kerja? Benar langsung aja, karena isu sekarang ini kan generasi milenial tidak jauh daripada pendidikan dan pekerjaan. Kita sekolah, kita belajar, kita masuk ke perguruan tinggi, kan DM-nya itu kita ingin memiliki satu pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan kita, gitu kan ya? Ya teman-teman milenial, benar apa enggak? Nah, di fakultas syariah ini, terutama di kaprodi yang Bapak pegang itu, kira-kira peluangnya selain daripada seperti yang disampaikan, apalagi Pak? Oh, banyak Bunda pastinya. Pasti untuk prodi ini seperti tadi telah kita sebutkan, yang pertama prospeknya itu adalah menjadi calon SDM yang unggul ataupun yang profesional di bidang zakat dan wakaf, yang nanti akan mengambil peran-peran strategis di lembaga amil zakat ataupun di lembaga-lembaga amil wakaf. Apalagi sekarang ini dengan perubahan yang begitu cepat, maka adik-adik milenial ini sangat dibutuhkan peran untuk menggarap yang begitu besar potensi zakat dan wakaf tadi telah kita sebutkan. Karena kalau tidak dilakukan dengan inovasi-inovasi dan kreativitas, maka potensi yang begitu besar itu tidak akan dapat dicapai. Karena kita hanya berbicara angan-angan. Insya Allah dengan adanya inovasi, kemudian dengan perkembangan teknologi sekarang, itu semua bisa ditingkatkan. Maka insya Allah potensi tersebut itu dapat digarap. Maka di Jakarta alhamdulillah meresponnya akan peluang-peluang tersebut. Maka para pendiri yang sebelumnya itu telah mempersiapkan prodi ini. Walaupun prodi ini kalau kita melihat di tempat-tempat yang lain masih belum banyak, namun ini yang jelas memiliki prospek ataupun memiliki peluang ke depan, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya peluang potensi zakat dan wakaf begitu besar. Kemudian hal yang lain juga bisa untuk menjadi sosial planner. Masyarakat ini harus
ini cocok banget bagi para bapak kiai ataupun yang berada di pondok pesantren. Itu mempersiapkan SDM. Masya Allah. Karena pesantren terutama yang ada di daerah itu memiliki potensi ekonomi yang bagus. Memiliki potensi ekonomi yang bagus. Salah satu gerak ekonomi yang harus dikuatkan di bidang zakat dan wakaf. Maka dengan mempersiapkan SDM tersebut, apalagi milenial yang lulusan dari pondok pesantren, tingkat aliyah ataupun yang lain sederajat, kemudian dibekali dengan ilmu manajemen zakat dan wakaf secara profesional, insya Allah potensi-potensi tersebut itu dapat dilakukan atau ditumbuh kembangkan lebih baik. Wow, keren, Masya Allah, benar-benarnya luar biasa. Sekarang kita tahu ya ada perubahan apapun di masyarakat, animo masyarakat kepada ekonomi syariah. Sekarang kalau udah berbau syariah, apapun berbau syariah ya, bank yang berbau syariah kan semua syariah. Maaf nih, misalkan mau kredit rumah yang syariah ya, asuransi syariah, gitu kan? Ekonomi yang syariah. Jadi generasi milenial mudah-mudahan dengan diperkenalkannya Bapak Kaprodi ini beberapa term dari Fakultas Syariah ini bisa menarik hati kita ya, dan peluangnya memang nggak begitu sempit tapi sangat luas, bukan saja untuk di intern atau juga di kawasan masyarakat luas. Tadi katakan di pesantren juga, kalau kita bisa memberdayakan ekonomi syariah, terutama umat Islam ini kan banyak mayoritas di Indonesia ya. Wah, kalau diberdayakan dengan ilmu digital, ilmu teknologi, kemudian ilmunya yang langsung mumpuni dari hukum-hukum yang dipelajari di Kaprodi ini, insya Allah akan balance. Jadi bukan abal-abal ya Pak, dalam nanti ditempatkannya alumni-alumnya bukan alumni abal-abal ya, tapi betul-betul memang memiliki ilmu yang dibutuhkan mungkin di satu lembaga, di satu instansi sesuai dengan yang dibutuhkan. Betul ya Pak ya? Di manajemen zakat dan wakaf ini pastinya kita mempelajari tentang kajian yang paling mendasar, yaitu kajian fikih zakat, fikih wakaf, kemudian juga hukum-hukum ya, hukum positif yang berlaku di negara kita, yaitu berbagai macam termasuk hukum agraria, karena ini memang sering sekali terjadi sengketa persoalan yang lain di masyarakat terkait dengan wakaf, maka ini penting. Kemudian yaitu ilmu manajemen. Masya Allah. Sangat penting karena memang ya pada akhirnya pengelolaan yang baik itu adalah bagaimana manajemen yang bagus. Benar. Berhasilnya satu lembaga, berhasilnya satu perusahaan, berhasilnya apapun kalau bagus manajemennya, insya Allah akan maju dan sukses. Baik, menarik sekali. Satu Kaprodi sudah menjelaskan tentang peluang. Sekarang kita lanjutkan kepada Kaprodi dari ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Bagaimana ilmu Nu'atun Nafisa, mohon dijelaskan peluang ke depan. Apa sih yang ditawarkan untuk generasi milenial dimanapun berada ini di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini? Silakan Bu Mami. Baik, terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Baik, berbicara tentang peluang ya untuk para generasi milenial, tentu prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Karena apa? Karena begini ya, kalau kita melihat tren sekarang generasi milenial itu lebih suka dengan pembelajaran yang awalnya sistem tradisional ke sistem digital, gitu ya. Jadi bahkan mereka mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, bagaimana memahami kandungan Al-Quran, itu mereka melalui digital. Berbagai platform ya, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram. Mereka memang generasi yang tadi itu saya sampaikan ya, bahwa mereka ini sangat dekat dengan digital. Tentu dengan berbagai materi yang diajarkan di prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kita kan banyak mempelajari ya. Misalnya mulai dari mengkaji ulumul Quran, mengkaji ulumul tajwid, kemudian kita juga mempelajari bagaimana perkembangan tafsir ya, tafsir dari arah klasik, pertengahan sampai kontemporer. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana perkembangan tafsir di Indonesia ini. Kemudian kita juga mempelajari qawaidut tafsir, madzhabut tafsir. Tujuannya apa? Untuk menjadi apa ya? Menyiapkan generasi yang betul-betul memahami dengan Al-Quran. Al-Quran itu ajarannya sangat moderat, gitu ya. Jangan sampai pemahaman yang parsial yang kemudian akhirnya dianggap ajaran Islam itu keras dan lain sebagainya ya. Nah, ini mohon dihindari ya, karena itu tadi generasi milenial ini menjadi generasi yang menjadi aset tentunya ya. Maka dengan tadi itu metode pembelajaran yang awalnya sistem tradisional kemudian ke sistem digital, tentu ini menjadi peluang ya, peluang bagi
prodi ilmu Al-Quran dan tafsir untuk alumni dan tentunya ya. Baik. Karena mereka bisa ya membuat konten-konten, mengisi kajian-kajian yang Justru itu lebih kepada kontennya lebih berbentuk karena tidak katanya atau mengutip yang tidak ada literasinya. Betul. Jadi kita kan bertanggung jawab atas konten-konten yang ditawarkan di media sosial, khususnya para YouTuber atau pada vlogger. Kalau misalkan sekarang kreatif, ilmu yang dipelajari di Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir kemudian diaplikasikan dalam konten-konten yang bermanfaat, itu kan akan menambah manfaat untuk masyarakat ya. Iya betul Bunda, karena yang saya lihat ya, dan juga ada penelitian ya yang mengatakan bahwa sekarang ini kan karena keterbukaan akses informasi ya di media sosial, sehingga siapa saja itu mereka bisa membuat konten-konten kajian keagamaan, padahal mereka tidak mumpuni dari aspek ilmuannya ya. Benar. Maka saya tadi tekankan ya untuk para generasi milenial, terutama yang mengambil prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, tentu harus menjadi garda terdepan ya di dalam membuat konten-konten kajian keagamaan yang modern. Baik, setuju. Harus menjadi garda terdepan. Generasi milenial sekarang harus menjadi garda terdepan. Insya Allah akan menjadi filter bagi informasi-informasi yang tidak akurat ya, dan akan membahayakan kepada masyarakat kalau memang kontennya tidak benar dan tidak valid. Wah, menarik sekali generasi milenial ya. Ini baru 2 nih, sekarang kan ada 3 nih. Kita lanjutkan dulu kepada Kaprodi PAI Pendidikan Agama Islam, Ibu Reksi. Bagaimana menurut Ibu Reksi pandangan peluang ke depan bagi generasi milenial sekarang ini? Ya, sesuai yang dikatakan oleh Bunda tadi, berbicara terkait peluang untuk generasi milenial ini sangat menarik. Kenapa dikatakan sangat menarik? Tadi dari temuan atau hasil laporan HAPJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia tahun 2019-2020, 80 juta pengguna internet adalah kaum milenial atau penduduk di Indonesia. 30% ditempati oleh generasi milenial saat ini. Ini membuka peluang khusus ya bagi generasi milenial tentunya dikaitkan misalnya dalam pendidikan Islam ataupun dalam PAI itu sendiri, prodi PAI itu sendiri, bagaimana generasi milenial ini menjadi agen perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadil, mungkin di lingkup atau sektor ekonomi atau manajemen zakat dan wakaf. Nah, kalau dalam sektor pendidikan atau dalam pendidikan Islam itu sendiri khususnya PAI sangat memungkinkan sekali peluangnya sangat besar ya Bunda. Kenapa dikatakan sangat besar? Karena misalnya ya, mungkin dari temuan Abu Dinata di tahun 2020 atau di tahun 2021 mengatakan adanya generasi milenial ini sangat dekat dengan internet, tapi terus oleh nilai-nilai budaya ataupun apa ya istilahnya menghilangkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini peluang guru PAI untuk mengangkat bagaimana model pendidikan karakter yang saat ini juga sedang diusung oleh pemerintah. Misalnya saat ini ada program Syikap ataupun penguatan pendidikan karakter yang diusung oleh peraturan presiden di tahun 2017. Nah, ini menurut saya sebagai prodi PAI itu sendiri memungkinkan sekali bagaimana dari pola pendidikan karakter yang berbasis Al-Quran, khususnya ilmu Al-Quran dan baik. Ibu Reksi menarik sekali ya, karena memang sekarang anak itu akan terbentuk oleh pendidikan di mana dia mendapatkan pendidikan ya, bisa di keluarga, di lingkungan masyarakat ataupun khususnya di sekolah atau di pondok pesantren. Maka tadi sudah disampaikan oleh Ibu tentang ilmu-ilmu yang dipelajari di ilmu Al-Quran Tafsir, dan sekarang barangkali teman-teman generasi ingin mengetahui program apa saja atau mata kuliah apa saja yang ada di Kaprodi atau PAI Pendidikan Agama Islam. Yang kemana-mana dulu, tetap duduk di tempat, tetap channelnya jangan sampai berubah channel, tetap di Ngobrol Ngabri. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, semester 6 Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Atas gagasan Al-Maghfurlah Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain LML, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1397 Hijriah.
bertepatan dengan tanggal 1 April 1977 Masehi. IIKI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan perguruan tinggi dengan orientasi mencetak ulama wanita yang hafal Al-Quran, intelek, berwawasan luas, dan ahli di bidang ulumul Quran. Secara spesifik, program Strata 1 yakni mendalami kajian dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Quran serta bidang keilmuan yang sesuai dengan program studinya. Sementara program Pasca Sarjana Magister yakni mendalami studi agama Islam yang dimaksudkan untuk lebih mendalami dan mengembangkan ulumul Quran dan ulumul hadis. Saat ini Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo MA, dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Najmatul Faiza SHM Hum, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Muhammad Daud Arif Khan SE MSI AK CPA, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Haja Romlah Hidayati MAG. Bingung mau kuliah di mana? Yuk, IIKI aja, kuliah sambil menghafal Al-Quran. Ada 3 fakultas yang keren-keren loh. Masing-masing fakultas terdapat 2 prodi. Yang pertama ada Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah ada 2 prodi, yakni Pendidikan Agama Islam dan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kedua ada Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah terdapat 2 prodi. Yang pertama Hukum Ekonomi Syariah. Yang kedua ada Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang ketiga ada Fakultas Usuluddin. Di Fakultas Usuluddin terdapat 2 prodi. Yang pertama Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang kedua Komunikasi Penyiaran Islam. Yuk, tunggu apa lagi? Masuk IIKI dong. Kembali di program Ramadan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di acara Ngobrol Ngabrik. Ngobrol bareng Kaprodi ngabuburit di IIKI. Tadi sudah dijelaskan oleh Kaprodi PAI tentang bagaimana peluang ke depan. Namun ingin tahu programnya itu kan sudah jelas. Namun ilmu keilmuan atau mata kuliah apa saja sih yang ada di Pendidikan Agama Islam atau Fakultas Tarbiyah ini? Dan juga memang di Institut Ilmu Jakarta ini ada PIAUD ya, Ibu Resi. Boleh dijelaskan mata kuliahnya apa aja sih supaya teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada bisa mengetahui dengan jelas ya, supaya nggak penasaran. Silakan Ibu Resi. Ya, baik, sama seperti prodi-prodi yang lain di Fakultas Tarbiyah dan khususnya di prodi PAI itu sendiri, kita ada mata kuliah pendukung untuk mendukung profil lulusan kita, mata kuliah wajib institusi, di mana wajib institusi ini belajar tafsir tarbawi misalnya, atau belajar nahwu Al-Quran, ulumul Quran, kemudian tahsin, kemudian pendidikan, kemudian ada juga mata kuliah kefakultasan terkait psikologi pendidikan, kemudian kurikulum. Ada lagi mata kuliah khusus keprodian yang khusus mendukung profil bagaimana menjadi guru yang profesional, bahan ajar, yaitu mata kuliah studi materi PAI tingkat dasar dan tingkat menengah baik di madrasah maupun di sekolah umum. Baik. Jadi, Bunda, ya. Jadi di Kaprodi yang Bunda selama ini bertugas ya, sudah beberapa sekolah yang bekerja sama dengan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Bisa dijelaskan sekolah mana saja yang sudah bekerja sama ketika mahasiswa atau mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, baik Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, ketika ada KKL atau PLP, di mana saja ditempatkannya dan bekerjasama dengan sekolah mana saja atau lembaga mana saja. Baik Bu Kaprodi PAI dulu. Oh iya, baik. Kalau di prodi PAI itu sendiri untuk praktik keprofesian guru atau praktik magang pendidikan, kita sudah PLP ya kalau tidak salah. Ada PLP 1 namanya PLP 2 pengenalan lapangan persekolahan 1 ataupun pengenalan lapangan persekolahan 2. Kita sudah bekerja sama baik dengan sekolah bertaraf nasional, internasional. Kita sudah menyelenggarakan kerjasama misalnya sekolah internasional dengan Abbas yang di Kuningan ya. Kemudian kalau untuk yang sekolah yang bekerjasama apa? Sekolah yang ada di Asumudin apa? Yang di Saudi yang mana ya Bunda? Yang di Bintaro ya juga ada Bunda. Kemudian kita juga pernah bekerja sama 70 ya, sama negeri 70 itu yang
sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah misalnya swasta yang bertaraf nasional maupun internasional, misalnya Alfat, kemudian Mumtazah, seperti itu ya, banyak sekali ya sekolah-sekolah yang sudah kita lakukan. Artinya begini Bu Resi, sebelum mahasiswi ini menjadi seorang guru yang handal yang profesional, maka mereka harus praktek dulu di lapangan kan, menjadi seorang guru. Dan itu ini berjalan sudah berpuluh tahun ya, bekerja sama untuk menempatkan mahasiswinya praktek mengajar, bukan saja di sekolah negeri, di madrasah ibtidaiyah negeri ataupun swasta, tetapi juga yang bertaraf internasional. Dan fix sekali semuanya akan sangat membawa manfaat bagi guru-guru atau calon guru yang akan terjun di sekolah-sekolah. Baik, kalau di PAI sudah dijelaskan bekerja sama dengan lembaga pendidikan mana saja. Sekarang Bunda ingin bertanya kepada Ibu Mamlu. Ibu Mamlu, barangkali kalau di Fakultas Usuluddin IAT bekerja sama ketika mahasiswa itu KKL atau magang, di lembaga mana saja Bu Mamlu, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih banyak Bunda. Berbicara tentang bekerja sama, di sini kita banyak sekali ya. Misalnya dengan antar kampus ya, misalnya dengan kampus-kampus negeri maupun juga kampus-kampus swasta dalam rangka apa? Untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Misalnya kita melakukan penelitian kolaborasi, gitu ya. Kemudian di aspek pendidikan juga kadang bertukar narasumber ya. Misalnya kita mengadakan kuliah umum, kita bertukar, gitu ya. Misalnya dosen kita menjadi narasumber di kampus lain, begitu juga kampus lain menjadi narasumber di kampus kita. Dalam rangka apa? Ya ini tadi transfer knowledge ya. Jadi mahasiswa kita yang memang dari awal ya disiapkan menjadi generasi yang memahami betul bagaimana kandungan Al-Quran itu, tentu dengan mendapatkan tadi ya kerjasama. Karena sebentar Bunda ingin mungkin tadi menyampaikan lebih dulu bahwa anak-anak itu menulis tentang tafsir kan ya, bagaimana tafsir, apakah ada kaitannya praktek di lajnah mentafsir Al-Quran gitu misalkan? Ada. Gimana? Kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, kita juga bekerja sama dengan lajnah pentafsiran Al-Quran ya. Kita kemarin kita juga mengadakan sampai seminggu ya, kita mengadakan di tahun 2020 ya, karena memang di tahun 2021, 2022 pandemi ya. Nah di tahun 2020 kita itu bekerja sama dengan lajnah mengadakan bagaimana mahasiswa IAT itu dibentuk untuk menjadi para pentafsir mushaf Al-Quran. Itu selama seminggu. Jadi kita diajarkan ya, kita diajarkan bagaimana perkembangan wakaf dan tidak dalam mushaf Al-Quran ya, karena kan mereka dibentuk menjadi para pentafsir mushaf Al-Quran. Artinya kalau calon guru praktek mengajar di sekolah. Nah ini kan dari ilmu tafsir, ya otomatis dengan lajnah pentafsir Al-Quran kami juga tafsir kan ya. Makanya ini peluangnya untuk para generasi milenial ini harus betul-betul dipikirkan. Oh berarti ini jelas ya, fakultasnya jelas, potensinya peluang juga jelas. Jadi bukan saja bekerja sama dengan universitas dan negeri ataupun swasta, tapi juga dengan lembaga pentafsir Al-Quran. Luar biasa sekali, itu akan membawa experience atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Tadi sudah kita dengarkan sebagian dari Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Ibu Mamluatun Nafisa. Sekarang kita lanjutkan. Kira-kira setelah bekerja sama dengan tim pentafsir lajnah Al-Quran, kita korek-korek lagi informasi Bunda Mamlu, bisa disampaikan dengan siapa lagi sih? Baik, selain dengan perguruan tinggi, selain itu juga kita bekerja sama dengan lajnah pentafsiran Al-Quran, tentu untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa IAT yang siap menjadi para pentafsir mushaf Al-Quran, gitu ya. Tentu kita ilmu-ilmu yang dipelajari di IKI juga mendorong untuk itu ya, belajar ilmu babat, ilmu rasem, ilmu naqd, dan lain sebagainya ya. Tentu itu semua dalam rangka untuk membentuk mahasiswa yang siap menjadi para pentafsir mushaf Al-Quran. Selain itu juga kita juga bekerja sama dengan pusat studi Al-Quran, memang dipelopori oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Profesor Quraish Shihab ya? Karena memang profil lulusan kita itu menjadi mufassir ya, tentu dengan kita bekerja sama dengan pusat studi Al-Quran, nanti mereka kita juga pernah ya mengadakan kuliah, bukan kuliah bahkan ya, seminar internasional bekerja sama dengan pusat studi Al-Quran. Gitu ya, itu bertepatan dengan ulang tahunnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Allah, para generasi milenial sekarang kita penasaran satu lagi dengan Bapak
Matul Fadil, Kaprodi S1, Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak gimana bisa disampaikan kerjasama ketika itu sudah semester 7 ya, atau semester 8, atau semester 6, atau semester berapa, ketika mereka harus mencoba untuk praktek di lapangan. Barangkali Bapak bisa jelaskan dengan lembaga mana dari Fakultas Syariah ini? Baik, udah. Alhamdulillah kita punya MOU ya, kerjasama. Yang pertama yang khususnya terkait dengan prodi manajemen zakat dan wakaf itu dengan Basnas. Jadi dengan Basnas ini kita awal penjajakan itu adalah untuk prodi MCW, kemudian alhamdulillah kita mendapatkan manfaat yang luas. Alhamdulillah Ibu Dr. Mabruk juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi S3-nya dengan beasiswa. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti banyak manfaat yang kita peroleh. Iya. Sekarang kita sedang dalam penjajakan. Ini kita lagi intens komunikasi dengan Pusat Kajian Strategis Basnas dalam pengadaan laboratorium manajemen zakat. Jadi insya Allah nanti adik-adik dan para mahasiswa yang belajar di prodi manajemen zakat dan wakaf itu langsung nanti bisa praktek di laboratorium manajemen zakat dan wakaf. Nah, ini laboratorium ini difasilitasi oleh Basnas, tempatnya ada kampus, pastinya nanti bekerjasama dengan IIKI Jakarta. Nah, kemudian juga dalam waktu bersamaan kita alhamdulillah itu telah memiliki unit pengumpul zakat, yaitu yang langsung disahkan berdasarkan SK dari Basnas Kota Tangerang Selatan. Nah, kemudian dalam hal yang lain kita juga sekarang dalam penjajakan dengan Badan Wakaf Indonesia. Pada bulan Maret kemarin perwakilan dari IIKI, yaitu saya sendiri yang mewakili, itu kita baru menghadiri ya undangan dari Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS itu membahas tentang potensi pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi ini penting sekali dan juga langsung arahan dari Bapak Wakil Presiden Indonesia bahwasanya untuk wakaf uang ini perlu untuk digerakkan lebih maksimal lagi. Dan salah satu lembaga yang paling strategis untuk menggerakkan inilah perguruan tinggi. Maka sekarang penting sekali untuk hal tersebut. Nah, kemudian kita juga alhamdulillah mahasiswa semester akhir itu mereka mendapatkan kesempatan magang seperti tempatnya di Basis DKI, kemudian ada juga di Aksi Cepat Tanggap ya, Global Wakaf, dan juga beberapa instansi organisasi amal zakat dan menteri wakaf lainnya. Termasuk salah satu alumni pertama kita yaitu Nora yang bernama Nora itu memiliki kesempatan penelitian akhirnya itu di Majelis Ugama Singapura, jadi MUI-nya yang ada di Singapura, tentang pengelolaan wakaf yang ada di Singapura. Nah, kemudian juga dalam waktu bersamaan itu menjalankan magang di Global Wakaf, dan alhamdulillah hari ini itu memiliki ataupun menempati ya posisi yang sangat strategis dan karirnya cepat. Karena pengalaman dari Nora sendiri ketika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Nora itu tertinggal ya dengan kualifikasi teman-teman yang lain. Tapi karena Nora memiliki bekal yang unik, terutama di bidang fikih zakat, fikih wakaf dan berbagai. Masya Allah. Jadi ilmu yang memang itu ilmu yang kita harus belajar. Benar. Nah, itu Nora mendapatkan itu. Kemudian ilmu yang lain, apalagi anak milenial sekarang, yang penting mau meluangkan waktu, maka insya Allah dengan mudah bisa dimulai. Benar. Pokoknya generasi milenial ini informasi sangat penting sekali ya. Bapak Matul Fadil MA ini sudah menjelaskan, bahkan ada contoh Kak Nora ya, alumni IIKI yang sekarang sudah memiliki jabatan yang tinggi dan bisa berkesempatan untuk meneliti di Singapura ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau tadi kita berbicara tentang peluang, nah kalau ada peluang berarti ada tantangan. Bunda ingin bertanya kepada Ibu Resi lagi, kita balik ke Ibu Resi. Ibu Resi, di era milenial ini kan kita tantangan atau isu yang secara kita pahami, yang secara sudah kita semua paham tahu ya, pendidikan dan juga pekerjaan. Ini tiga fakultas ini apakah memiliki peluang yang begitu kuat dengan tantangan yang begitu dahsyat? Kita kan ini begitu berjuang dan juga betul-betul berkompetisi, ya kan? Nah, adakah tantangan di era milenial ini untuk generasi milenial jikalau ada potensi tapi tidak digali, ada potensi tapi tidak diasah potensinya, ada potensi tapi salah dalam memilih program untuk keilmuan kita. Nah, bagaimana tantangan para generasi milenial di era sekarang ini? Silakan Ibu Resi. Yang kedua satunya adalah keterampilan atau berpikir tingkat tinggi. Nah, itu yang harus generasi milenial saat ini terapkan. Karena apa? Karena dia dekat dengan internet, artinya hanya yang instan saja, tapi tidak mendalam.
tidak berpikir kritis. Itu yang harus ditekankan oleh generasi milenial saat ini. Nah, dikaitkan dengan prodi PAI, bagaimana nanti prodi PAI ini atau gurunya, calon gurunya harus mengenalkan bagaimana cara berpikir kritis atau keterampilan abad 21 ini dalam pembelajaran. Jadi kalau kita buat kita harus bekerja sekuat tenaga ya, harus betul kita sungguh-sungguh mengimbangi gitu ya, antara generasi milenial dengan internet, dengan teknologi dan juga keadaan pandemi seperti ini gitu. Jadi betul-betul merupakan tantangan yang luar biasa sekali ya. Iya benar sekali Bunda. Jadi ketika misalnya sudah menjadi guru, maka menjadi guru yang inklusif, yang sangat moderat, tidak boleh memihak sini, memihak sana, dan belajar PAI itu harus secara komprehensif. Nah, jadi seperti itu ya Bunda ya. Menjadi tadi tantangan guru PAI di era milenial atau pada generasi milenial. Dan Bu Malu, gimana tantangan di era sekarang menurut Bu Malu nih untuk generasi milenial nih? Baik, terima kasih banyak Bunda. Tadi memang sudah kita diskusikan tentang peluang ya. Sekarang adalah tantangan daripada generasi milenial seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa generasi milenial ini sangat dekat dengan digital, gitu ya. Akses informasi yang sangat terbuka ini, tentu ini menjadi tantangan, terutama bagi mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena ini tadi ya, banyak sekali berita-berita hoax, gitu ya. Banyak sekali kajian-kajian keagamaan yang sifatnya parsial gitu ya. Dan kemudian akhirnya dipahami Al-Quran itu keras dan lain sebagainya, padahal ajaran Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Tentu ini menjadi tantangan bagi generasi milenial, terutama untuk mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena jadi harusnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai generasi milenial ketika menghadapi adanya berita hoax misalnya ya, tentu ya di dalam Al-Quran disampaikan ya, fatabayyanu gitu ya. Ketika mendapati sebuah informasi, maka kita harus melakukan klarifikasi, dan itu seringkali saya sampaikan bahwa kalian harus menjadi garda terdepan. Tidak boleh ikutan. Yang menyuguhkan kajian-kajian yang moderat itu tadi ya, berbasis dan harus berani ya mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan demi untuk meluruskan, kemudian mengklarifikasi tabayun konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Iya betul. Bagaimana Pak Pandu nih? Kalau Pak Pandu gimana dari sisi hukum atau dari sisi pengetahuan Pak Pandu tentang tantangan untuk generasi milenial ini? Tantangan untuk generasi milenial tadi sudah disebutkan oleh Bu Rexiana dan juga Bu Mampu. Nah, di sini terkait pertama dengan generasi milenial. Jadi ini yang PR kita bersama juga pastinya bagaimana kita bisa menyelesaikan pemahaman yang utuh kepada karena ketika pemahaman yang utuh itu dapat diserap atau dapat dipenuhi, maka generasi milenial ini itu dapat berbuat lebih maksimal. Misal terkait dengan pemahaman dalam bidang agama, dalam bidang pelaporan, dalam bidang pendidikan, dalam hal ini terkait dengan literasi zakat dan wakaf. Kalau pemahaman ini dapat dipahami secara komprehensif oleh para milenial sekarang, itu banyak sekali bagian inovasi, kreativitas yang dapat mereka lakukan, sehingga potensi yang lebih besar itu dapat dicapai. Jelas kesejahteraan, kemudian efek manfaatnya ini untuk kita semua. Kita kalau bicara hari ini terkait dengan zakat dan wakaf, kalau dulu itu ada yang tahu, tetapi hari ini saking strategisnya launching setiap program-program zakat dan wakaf itu langsung dari sana. Nah, jadi peran milenial ini untuk menggarap sektor ini sangat-sangat kita harapkan. Jadi salah satu caranya itu adalah itu mereka siap ataupun bersedia menjadi bagian dari SDM ataupun bersedia menjadi agent of change untuk menggarap atau mempersiapkan potensi. Baik, terima kasih Bapak Abdul Fadil yang sudah menyampaikan tentang tantangan generasi milenial dimanapun berada yang menyaksikan program Ngobrak Ngabrik sore hari ini. Luar biasa sekali, kita ya sudah banyak mendapatkan informasi dan juga pengetahuan di ngobrol ini, pastinya banyak manfaatnya. Namun sebelum kita berpisah, Bunda ingin meminta kepada masing-masing kaprodi ini untuk menyampaikan closing statement-nya, dimulai dari Bapak Rahmatul Fadil MA, yaitu Kaprodi S1 Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Silakan Bapak Rahmatul Fadil. Baik Bunda, para adik milenial sekalian semua, kita di Jakarta alhamdulillah memiliki prodi manajemen zakat dan wakaf. Di sini insya Allah kita siap ya untuk mempersiapkan kader dan SDM terbaik di bidang zakat dan wakaf. Di sini insya Allah saya memperoleh kajian secara komprehensif, mulai dari kajian fikih zakat, wakaf, kemudian juga hukum positif yang ada di Indonesia, kemudian juga disempurnakan dengan manajemen.
Maka oleh karena itu, bagi adik-adik milenial semua yang ingin belajar zakat dan wakaf, tempatnya insya Allah di Jakarta tentunya. Masya Allah biasa. Kembali sekarang lanjut kepada Kapolri S1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah Ilmu Al-Quran dan Tafsir Imam Al-Quran Nafisa. Oke, silakan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Bagi generasi milenial, calon mahasiswa baru ya di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, saya bahwa pemuda hari ini itu menjadi pemimpin di masa mendatang. Bahkan juga Bung Karno juga pernah menyampaikan ya bahwa ketika kalian ingin melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemudanya di masa sekarang. Ini artinya pemuda itu menjadi aset yang sangat luar biasa. Tentu harus diimbangi dengan terus menggali potensi yang dimiliki. Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah ya nasib seseorang sehingga dia bisa mengubah dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran juga disebutkan fa idza faragta fansab gitu ya. Apabila kita sudah selesai mengerjakan satu, maka kerjakanlah yang lain. Artinya di sini Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu produktif, gitu ya. Maka saya pesan kepada generasi milenial, jadilah generasi milenial yang produktif. Tentunya produktif bersama prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah, luar biasa Ibu Mamlatun Nafisa MAG, terima kasih. Dan yang terakhir adalah kepada Kaprodi Pendidikan Agama Islam atau PAI Fakultas Tarbiyah Ibu Reksiana MAPD. Silakan menyampaikan closing statement-nya. Baik, saya mungkin closing statement-nya bagi adik-adik generasi milenial, ada satu ungkapan dari filsafat Rendes Sartres mengatakan bahwasanya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka ungkapan itu sangat dalam sekali yang tidak tanpa adanya pemikiran generasi milenial saat ini maka akan hancur. Karena generasi milenial saat ini adalah agen perubahan. Untuk itu, karena kita akan merubah dunia, merubah tata usaha. Pendidikan adalah sektor dinamis yang siap untuk menunjang kemajuan negara maupun bangsa pada akhirnya. Mungkin itu saja dari saya juga. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menjadi pilihan utama karena PAI menjadikan atau mencetak guru yang handal untuk hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Closing statement dari masing-masing Kaprodi ini sangat hebat dan itu menjadikan motivasi untuk kita untuk hidup ini tidak boleh pesimis, optimis ke depan karena peradaban itu akan berubah bagi kita semuanya. Generasi milenial dan generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Di tangan kita Indonesia berjaya, insya Allah. Generasi milenial dimanapun berada, sudah kebersamaan kita. Namun sebelumnya Bunda ingin mengajak kepada yang belum memilih perguruan tinggi yang akan dipilih, maka Bunda ingin menyampaikan dan mengajak satu fakultas tarbiyah dulu nih. Ibu Resi, kalau kita mau daftar, teman-teman mau daftar nih ke IIKI, kemana daftarnya? Ya, kita ingin memberikan informasi terkait website IIKI Jakarta, yaitu di www.iiki.ac.id. Bu Mamlu, kemana lagi? Baik, untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru bisa dilihat di www.pnd.iiki.ac.id. Sekarang niatkan, pastikan dan juga bulatkan tekad untuk mendaftarkan diri sesegera mungkin untuk memilih fakultas mana yang kira-kiranya sesuai dengan keinginan hati ya. Jangan sampai menyesal. Semuanya ada di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dari strata 1, S1, S2, S3, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, kemudian ada juga Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Semuanya yang dibutuhkan di masyarakat untuk kita nanti di masa depan, peluang kita bekerja dimanapun, insya Allah basicnya kemudian ilmunya akan diberikan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Rahmatul Fadil MA selaku Kaprodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Semoga Bapak sehat selalu ya. Terima kasih kepada Ibu Mamluatun Nafisa MAG Kaprodi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Dakwah. Kemudian kepada Ibu Reksiana MAPD Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi ya generasi milenial, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan bisa lagi dan juga komennya jangan lupa.
Saya Bunda Tuti pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama dengan kita di acara Ngobrak-ngabrik, ngobrol bareng Kaprodi, ngabuburit di IKI. Selamat kepada semua yang sudah melihat acara ini dan mudah-mudahan membawa manfaat. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk pendidikan kita. Dan berdoa kepada Allah semoga masa depan kita lebih baik daripada orang tua kita. Di pundak kita ada kehormatan orang tua kita. Negara kita mengharapkan kita, para generasi milenials, agama kita sangat membutuhkan keberadaan kita semuanya dengan potensi-potensi masing-masing. Semoga semuanya sehat selalu. Pamit undur diri, mari kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.